Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah. Ruang sederhana, tempat kita belajar memahami takdir Allah dengan hati yang lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih yakin bahwa setiap kejadian dalam hidup ini mengandung hikmah yang sangat besar. Video ini dibuat khusus untuk kamu yang mungkin sedang bertanya-tanya, kenapa kesempatan bagus itu hilang? Kenapa Allah mengambil sesuatu yang aku rasa terbaik untukku? Kenapa setelah aku berdoa, justru semuanya menjauh, bukan mendekat? Jika kamu sedang berada di fase itu, tenang, kamu tidak sendirian. Dan yang pasti Allah tidak sedang menghukummu. Sebaliknya, Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih baik dari yang kamu harapkan. Dalam narasi panjang ini, kita akan menyelami alasan mengapa Allah kadang mengambil kesempatan yang kamu kira terbaik, dan bagaimana pada akhirnya kamu akan bersyukur karena kehilangan itu justru menyelamatkanmu, mengarahkanmu, dan meninggikan derajatmu. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru yang menyentuh hati. Dan jika kamu ingin mendapatkan konten tambahan setiap minggu dengan durasi yang lebih panjang dan lebih mendalam, kamu bisa bergabung menjadi member channel Laras Hasanah. Insya Allah ada banyak konten eksklusif yang hanya bisa diakses member sebagai bentuk dukunganmu untuk terus menghidupkan dakwah melalui kata-kata. Sekarang, mari kita mulai. Ada satu hal penting yang harus kamu pahami sejak awal. Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa tujuan. Tidak pernah. Tidak ada satupun yang hilang dari hidupmu tanpa makna. Semua yang luput, semua yang gagal, semua yang menjauh, itu bukan kebetulan. Itu adalah skenario langit yang kamu tidak lihat sekarang, tapi suatu hari nanti akan kamu pahami dengan sangat jelas. Pertama, Allah mengambil untuk menyelamatkanmu dari bahaya yang tidak kamu lihat. Kadang, kamu merasa sebuah kesempatan itu sangat baik. Pekerjaan idaman, hubungan yang kamu pikir akan berhasil, peluang besar, atau mimpi yang sudah kamu bangun bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba semuanya hilang begitu saja. Hancur, tidak jadi, menguap tanpa sisa. Dan kamu hanya bisa tertunduk bertanya mengapa. Ya Allah, padahal aku sudah berjuang. Tapi ketahuilah, ada bahaya yang Allah lihat, tapi kamu tidak. Bahaya yang mungkin akan menyakitimu lebih dalam, bahaya yang mungkin akan membuatmu jauh dari Allah, bahaya yang bisa mencabut ketenanganmu, menghilangkan rezekimu, bahkan merusak masa depanmu. Kadang-kadang sesuatu yang terlihat baik di mata manusia justru buruk di mata Allah. Kamu tidak mengetahuinya sekarang, tapi suatu hari nanti kamu akan berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau menjauhkan aku dari itu." Kedua, Allah mengambil agar kamu tidak bergantung pada dunia. Kadang manusia terlalu melekat pada sesuatu, terlalu berharap kepada makhluk, terlalu yakin pada rencana dirinya sendiri, hingga lupa bahwa semua yang terjadi, semua yang bergerak, semua yang berubah, terjadi dengan izin Allah. Dan ketika manusia mulai bergantung pada dunia,
Allah punya cara lembut tapi tegas untuk mengingatkan. Jangan terlalu percaya pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Maka Allah ambil, Allah jauhkan, Allah patahkan sedikit. Hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengarahkannya kembali kepadanya. Anehnya, kehilangan itu justru membuatmu lebih dekat kepada Allah, lebih sering berdoa, lebih sering menangis di sepertiga malam, lebih sering memohon dengan hati yang benar-benar tulus. Allah mengambil agar jiwa yang lelah kembali pulang. Ketiga, Allah mengambil untuk mengosongkan ruang agar rezeki yang lebih baik bisa masuk. Kadang hidupmu tidak bisa Allah isi sebelum Allah mengosongkannya. Terlebih dahulu, sama seperti rumah yang penuh barang lama. Kamu tidak bisa memasukkan benda baru jika tidak ada ruang. Begitu pula dengan hidupmu. Ada pintu yang harus ditutup dulu agar pintu yang lebih besar bisa terbuka. Ada orang yang harus pergi agar orang yang tepat bisa datang. Ada pekerjaan yang harus hilang agar rezekimu bisa naik ke level yang lebih tinggi. Ada rencana yang harus gagal agar Allah menggantikannya dengan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu tahu apa yang paling indah? Saat kamu menyadari bahwa ternyata kehilangan kemarin adalah pembuka jalan untuk kebahagiaan hari ini. Dan ketika kamu tiba di titik itu, kamu akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu mengerti betapa lembutnya rencana Allah. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa sudah berada di jalur yang benar. Kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menyiapkan semuanya. Namun, tiba-tiba kesempatan yang kamu harapkan hilang begitu saja. Pintu itu tertutup. Hasilnya tidak sesuai keinginanmu. Dan yang tersisa hanya rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Di saat seperti inilah keikhlasanmu diuji. Bukan diuji ketika kamu berhasil. Bukan diuji ketika hidup berjalan mulus. Bukan diuji ketika semua terasa mudah. Tetapi justru diuji ketika Allah mengambil sesuatu yang kamu rasa seharusnya milikmu. Keikhlasan adalah ujian yang tidak terlihat, tapi terasa sampai ke dalam dada. Allah ingin mengajarkan sesuatu melalui hilangnya kesempatan itu, bahwa apapun yang tidak ditakdirkan untukmu sampai hari ini memang tidak akan pernah menjadi milikmu. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena Allah tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kadang manusia merasa siap menerima sesuatu, merasa pantas mendapatkan yang besar, merasa bahwa ini sudah waktunya. Tapi Allah lebih tahu waktu terbaik untukmu. Dan Allah lebih tahu kondisi hatimu daripada dirimu sendiri. Maka ketika kesempatan itu hilang, itu bukan tanda bahwa Allah menjauh, tapi tanda bahwa Allah sedang menyeleksi hatimu. Apakah kamu tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai keinginanmu? Apakah kamu tetap yakin meski yang diambil adalah sesuatu yang kamu anggap terbaik? Keikhlasan bukan berarti kamu harus pura-pura tidak sedih. Kamu boleh menangis, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasakan hancur. Itu manusiawi. Yang Allah lihat adalah apakah di tengah hancurnya itu kamu masih memilih untuk percaya kepadanya. Karena keikhlasan itu seperti cahaya kecil yang tetap menyala meski seluruh ruangan sudah gelap. Mungkin redup, tapi tidak mati. Dan cahaya kecil itu cukup untuk menunjukkan bahwa hatimu masih berpegang pada Allah. Kadang
Allah mengambil sesuatu bukan karena itu buruk, tapi karena hatimu belum siap atau karena jalan yang kamu pilih bukan jalan yang Allah siapkan, atau karena kesempatan itu justru akan melukaimu di masa depan, sedangkan kamu tidak melihatnya sekarang. Sungguh, Allah selalu tahu apa yang sedang Dia lindungi darimu. Dan ketika kamu berhasil ikhlas, kamu berhasil menerima tanpa mengeluh, maka saat itu Allah membuka jalan baru yang tidak pernah kamu bayangkan. Ikhlas adalah tanda bahwa kamu siap menerima takdir yang lebih baik, sebab tidak ada sesuatu yang Allah ambil kecuali Allah sudah menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik, lebih tepat, lebih berkah, lebih menenangkan. Penggantian dari Allah tidak pernah datang saat kamu masih menggenggam erat sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Penggantian itu datang ketika tanganmu kosong dan hatimu reda. Ada titik dalam hidup ketika kamu merasa kehilangan terlalu banyak hal. Sekaligus harapan hilang, rencana gagal, orang yang kamu percaya pergi, kesempatan tertutup, dan hidup terasa seperti runtuh di depan mata. Kadang sampai kamu bertanya dalam hati, kenapa semua diambil sekaligus? Ya Allah, pertanyaan itu wajar, karena manusia diciptakan dengan rasa memiliki, dan ketika sesuatu yang kita miliki hilang, rasanya seperti diri kita ikut terpotong. Namun, ada satu hal yang jarang disadari. Hidup tidak akan pernah terisi jika ruangnya masih penuh dengan sesuatu yang seharusnya pergi. Kepergian yang kamu benci hari ini mungkin justru dibutuhkan agar Allah bisa memasukkan sesuatu yang lebih baik, karena seringkali kita tidak sadar yang kita pertahankan justru menunda datangnya sesuatu yang lebih mulia untuk kita. Kadang Allah harus mengosongkan hidupmu terlebih dahulu, mengambil orang yang tidak tepat, menutup pintu yang tidak berkah, menghentikan jalan yang salah, menggagalkan rencana yang akan menyakitimu, bukan karena kamu tidak layak bahagia, tapi karena Allah ingin kamu mendapatkan kebahagiaan yang benar, bukan kebahagiaan yang hanya terlihat indah dari luar. Ketika Allah membuatmu kehilangan banyak hal, itu bukan tanda bahwa Allah meninggalkanmu. Justru itulah tanda bahwa Allah mendekat, mengatur ulang hidupmu, membersihkan akar-akar yang menyakitimu, dan menyiapkan ruang kosong dalam hatimu agar bisa diisi dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Tidak mudah menerima kehilangan, tidak mudah tersenyum saat semua terasa berat, tidak mudah berjalan ketika hati rapuh. Tapi justru dalam kondisi seperti itulah Allah paling dekat, lebih dekat daripada saat kamu sedang bahagia. Kadang Allah membiarkanmu jatuh, bukan untuk membuatmu kecil, tapi agar kamu melihat sejauh mana kamu telah berjalan sendiri tanpa menggenggam tangannya. Allah tahu bagaimana cara menguatkanmu, dan seringkali kekuatan itu dimulai dari sebuah kehilangan. Karena melalui kehilanganlah manusia belajar makna syukur. Melalui kehilanganlah manusia belajar kebijaksanaan. Melalui kehilanganlah manusia kembali pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada doa,
pulang kepada pengharapan yang benar. Kehilangan yang kamu alami bukan akhir. Ia adalah awal dari sesuatu yang belum kamu mengerti. Mungkin selama ini kamu terjebak di jalan yang salah. Mungkin kamu mengikuti sesuatu yang tidak ditulis untukmu. Mungkin kamu memaksa sesuatu yang tidak pernah akan menjadi milikmu. Dan Allah dengan kelembutannya mengambilnya darimu bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu. Ketika hidupmu mulai kosong, ketika kamu tidak lagi punya banyak sandaran, ketika tidak ada yang tersisa kecuali doa, disitulah ruang baru tercipta. Ruang untuk kebahagiaan yang baru, ruang untuk orang yang lebih baik, ruang untuk rezeki yang lebih berkah, ruang untuk hidup yang lebih tenang, ruang untuk hati yang lebih dekat kepada Allah. Hidupmu tidak sedang dihancurkan, hidupmu sedang dibersihkan, disiapkan, tadapulu, dibentuk ulang. Agar ketika Allah memberikan sesuatu yang besar, hatimu sudah siap menerimanya dengan syukur, bukan dengan kecemasan. Ada satu rahasia besar dalam hidup yang hanya disadari oleh orang-orang yang pernah melewati fase terberatnya, bahwa sebelum sesuatu berubah menjadi lebih baik, hidup biasanya terasa paling berat, seolah semua pintu tertutup bersamaan. Doa terasa lama, terkabul langkah terasa melelahkan, beban semakin bertambah. Meski kamu sudah berusaha kuat, sampai kamu bertanya dalam hati, kenapa harus seberat ini? Kenapa aku terus diuji? Kenapa hidupku tidak seperti orang lain? Jawabannya adalah karena Allah sedang mendorongmu keluar dari hidup lama yang tidak lagi sesuai untukmu. Kadang manusia terlalu nyaman di tempat yang salah, terlalu lama bertahan dalam sesuatu yang sempit, yang stagnan, yang tidak membawa kebaikan, yang tidak mendewasakan. Dan ketika Allah ingin membawamu ke tempat yang lebih luas, kadang jalan lama harus dibuat sempit dulu. Masalah datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk memaksamu keluar, untuk menarikmu menuju sesuatu yang tidak akan kamu tuju. Jika hidupmu tetap nyaman, Allah tahu bahwa manusia paling mudah berubah ketika ia sedang berada di titik lemah, bukan karena manusia buruk, tapi karena saat itulah hatinya paling jujur. Saat itulah hati paling siap mendengar. Saat itulah doa menjadi paling nyata. Saat itulah manusia benar-benar mendekat kepada Allah tanpa syarat tekanan. Hidup bukan tanda bahwa Allah menjauh. Justru itulah tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Karena setiap doa yang kamu panjatkan, setiap air mata yang jatuh, ketika kamu bersujud, setiap keluhan yang kamu tahan dalam diam, semua itu tidak pernah hilang. Allah tidak tuli terhadap tangisanmu. Allah tidak buta terhadap usahamu. Allah tidak lalai terhadap perjalanan panjangmu. Setiap kesulitan yang Allah izinkan masuk adalah potongan puzzle yang sedang membentuk gambaran hidupmu, yang baru kamu mungkin tidak mengerti sekarang. Kamu mungkin belum melihat hasilnya. Kamu mungkin berpikir tidak ada perubahan, tapi Allah bekerja dalam senyap, dalam diam, dalam cara yang tidak bisa manusia tebak. Allah mengubah hati manusia. Allah menggerakkan keadaan. Allah membuka jalan yang tak terlihat. Allah memperbaiki
urusanmu, bahkan saat kamu sedang tidur. Jika hidupmu terasa sangat berat, itu bukan pertanda bahwa kamu gagal. Justru itu pertanda bahwa kamu berada pada fase peralihan fase ketika hidupmu sedang naik level, seperti benih yang harus menembus tanah paling keras sebelum tumbuh, seperti ulat yang harus terjebak dalam kepompong paling gelap sebelum menjadi kupu-kupu, seperti malam yang paling pekat tepat sebelum fajar datang. Begitu pula hidupmu paling berat tepat sebelum Allah melapangkan, paling gelap tepat sebelum cahaya datang, paling sesak tepat sebelum jalan baru terbuka. Allah sedang mengangkat derajatmu. Allah sedang memperkuat jiwamu. Allah sedang memutuskan sesuatu yang tidak pantas untukmu dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kamu tidak akan selamanya berada di titik ini. Akan ada hari ketika semua yang terjadi menjadi masuk akal. Akan ada hari ketika kamu tersenyum sendiri dan berkata, "Ya Allah, ternyata semua ini tidak sia-sia." Kamu hanya perlu bertahan sedikit lagi, karena ketika Allah sudah turun tangan, perubahan itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dalam setiap kehilangan, setiap kesempatan yang terasa direbut, dan setiap jalan yang tiba-tiba tertutup, sebenarnya Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Terkadang kita menangis karena sebuah pintu tertutup, padahal Allah sedang memutar hati kita agar menatap pintu lain yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih sesuai untuk diri kita. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak keinginan kita terpenuhi, tetapi tentang seberapa banyak hati kita mampu percaya kepada rencana Allah. Kita sering merasa Allah mengambil sesuatu, padahal sejatinya Dia sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita sanggupi. Kita menyangka kita paham apa yang terbaik, tetapi Allah lah yang Maha mengetahui isi masa depan kita, setiap badai yang akan datang, dan setiap keindahan yang menunggu pada waktunya. Semoga setelah ini engkau lebih tenang melewati hari yang terasa berat. Semoga hatimu semakin yakin bahwa Allah tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa maksud yang penuh kasih. Dan semoga setiap ujian yang kau jalani berubah menjadi jalan pulang menuju kedamaian yang selama ini kau cari. Untuk kamu yang ingin terus belajar melihat hidup dengan hati yang lebih lapang, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah, kamu bisa bergabung dengan membership Laras Hasanah. Akan ada keuntungan khusus, video tambahan dengan durasi lebih panjang, pembahasan lebih dalam, dan materi yang lebih tenang untuk menemanimu di setiap fase perjalanan hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga Allah menjaga langkahmu, menguatkan hatimu, dan mengabulkan setiap doa baik yang kau sembunyikan. Sampai bertemu di video berikutnya.